Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu pada tanggal 15 November 2020. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan tema apa, Kak? Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mendapatkan liturgi? Nah, pastinya udah dong, Kak ya. Iya, benar. Karena kakak-kakak sekolah minggu sudah membagikannya di grup WA masing-masing. Nah, untuk itu adik-adik harus menghafal liturginya dan juga harus menghafal lirik lagu yang dikasih dan gerakan tarian nih, Kak. Sampai kapan, Kak, dikumpulinnya? Nah, untuk akhir pengumpulannya itu untuk liturginya pada tanggal 25 November 2020. Nah, untuk vokalnya, lagunya dikumpulkan pada tanggal 27 November 2020, Kak. Oke, dicatat ya adik-adik, jangan sampai terlewat tanggalnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita latihan dulu lagu baru nih. Lagunya apakah judulnya? Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Bersuka Cita. Tapi sebelumnya adik-adik harus bangkit berdiri. Biar lebih semangat ya adik-adik. Ayo Bang. Kalau kau bersuka cita nyanyilah, hiha. Kalau kau bersuka cita nyanyilah, hiha. Tepuk tangan bersama, beri senyum kanan kiri. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Sekarang lompat, Kak. Kalau kau bersuka cita lompatlah, lompat. Kalau kau bersuka cita lompatlah, lompat. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Bilang lagi adik-adik. Kalau kau bersuka cita nyanyilah, iha. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Tepuk tangan bersama, beri senyum kanan kiri. Kalau kau bersuka cita nyanyilah. Lompat lagi, Kak. Kalau kau bersuka cita lompatlah, lompat. Kalau kau bersuka cita lompatlah, lompat. Ayunkanlah kakimu menari bagi Tuhan. Kalau kau bersuka cita lompatlah. Oke, stop, Abang. Nah adik-adik, karena kita udah diulang, nah pastinya udah hafal dong Kak ya. Kalau belum hafal kita Minggu depan kita nyanyikan kembali. Nah, hari Minggu, harinya Tuhan, kita harus senang. Siapa yang senang hari ini? ya pastinya senang ya, dong, Kak, karena ya. ini hari Minggu nih Kak. Iya benar, untuk harinya Tuhan. Nah, karena kalian senang hati, kita bernyanyi apa, Kak? Kita akan menyanyikan lagu Di Sana Senang, Di Sini Senang. Ayo Bang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang.
mau mulai ibadah kita Kak, ini memulai ibadah kita. Nah, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita juga harus menyiapkan Alkitab kita, kidung jemaatnya, dan jangan lupa persembahannya Kak. Nah, untuk itu semuanya duduk manis, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi. Oke. Ayo Abang. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih sungguh. Lipat tangannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita mau memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di saat teduh ini. Kita berdoa. Amin. Oke, amin. Nah, kita mau memulai nih Kak ibadah kita. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu apa Kak? Kami puji dengan riang. Ayo Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selamat selama-lamanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik boleh semuanya boleh kembali duduk. duduk. Kita mau hukum Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian lagu Burung Pipit yang Kecil. Ayo Bang. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau pengakuan dosa dan kita akan nyanyikan lagu Ajaib Benar. Ayo Bang. Ajaib benar
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca episode kita. Semuanya siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Nah, karena udah siapin Alkitabnya, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yang kedua adik-adik, Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita baca firman Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Yakobus pasal 5, dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Peringatan kepada orang-orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik semuanya simpan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita bernyanyi bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan.
Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Kita bernyanyi Aku Mengasihi. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan,
Maka saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Sebelumnya udah dibuka Alkitabnya? Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh bersukacita memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu melalui Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Roh Kudus urapi setiap kami supaya kami mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama, amin. Ya, adik-adik udah dibuka Alkitabnya ya. Ini cuma 2 ayat ya. Ayat 34 sampai 35 kakak akan bacakan untuk kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sampai di situ firman Tuhan. Nah, kakak beri judul hari ini ceritanya adalah Tuhan mengasihi aku dan kamu. Apa adik-adik? Ya, Tuhan mengasihi aku dan kamu ya. Coba kalau ada adiknya di rumah atau kakak yang di rumah bilang ya, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah adik-adik, kisah tentang cerita Kornelius dan Petrus. Nah, Kornelius itu adalah seorang perwira, tapi bukan dari orang Yahudi. Kalau dulu dikatakan kalau bukan orang Yahudi berarti orang yang tidak kenal Allah. Tetapi beda dengan yang namanya Kornelius. Kornelius adalah orang Romawi, orang Itali yang percaya kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, dia sama menyembah Allah seperti kita. Dia percaya bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang hidup. Itulah yang disembah Kornelius dan itu yang disembah oleh Petrus. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang mengasihi, punya toleransi. Artinya kita tidak boleh membedakan. Kalau adik-adik kulitnya putih, temennya kulitnya hitam, jangan dijolimi. Hitam. Emang kalau hitam kenapa? Aku juga hitam, anak Tuhan. Terus kalau Tuhan kasih kita kepintaran, jangan mengejek orang yang tidak pintar. Ya, kamu bodoh sekali Budi, saya dong pintar. Oh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Terus kalau kamu orang yang lebih kaya dan teman kamu lebih miskin, itu juga kamu tidak boleh menghina dia. Ya, kamu kok miskin sih? Ya, Toto kamu kok miskin gak kayak gua, bapak gua orang kaya. Oh, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling mengasihi. Karena seperti judul tadi, Tuhan mengasihi aku dan Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi orang yang kaya, Tuhan mengasihi juga orang yang miskin. Tuhan mengasihi orang yang ganteng, juga bukan yang ganteng. Tuhan mengasihi yang kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, semuanya dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Saya adalah ciptaan Tuhan. Adik-adik adalah ciptaan Tuhan. Orang tua kita adalah ciptaan Tuhan. Opung kita adalah ciptaan Tuhan.
tulang kita adalah ciptaan Tuhan. Bahkan seisi bumi ini, sampai langit, bumi, segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menghormati, kita harus mengasihi, karena semua kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang menghina pada orang lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya hati yang penuh kasih. Jadi kita harus juga mengasihi, bukan menghakimi. Adik-adik, ada suatu cerita, ya, cerita yang sungguh luar biasa melalui video YouTube ini. Yuk kita dengarkan sebentar video YouTube ini. Ada apa, Tuan? Singkirkan pengemis itu, mengganggu pemandangan saja. Baik. Cepat. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Sudahlah, jangan banyak bicara. Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan, saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Maaf, Kau ini Tuan. merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat, pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang dia hilang entah kemana, sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang,
Waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Nah, adik-adik, itu kan kita melihat bagaimana seorang kaya dengan sombongnya jalan dan dia melihat si miskin. Dia bilang kepada pengawalnya, apa? Hei, usir dulu pengemis ini. Bau-bau berada di depan rumahku. Tapi si pengemis itu dengan gentar dia lari, ya, meninggalkan tuan yang kaya dan sombong itu. Tapi apa adik-adik? Si pengemis itu tidak dendam. Bahkan ketika dia berkali-kali diusir oleh si kaya itu, dia tidak dendam, dia mengampuni. Adik-adik, suatu ketika ada seorang perampok yang masuk ke dalam rumah orang kaya itu. Wah, dilihat si pengemis. Wah, itu ada perampok masuk ke rumah si kaya sombong itu. Saya harus membantu. Dan dia menumpas si perampok itu. Dan si perampok itu tertangkap. Barulah si orang kaya itu sadar bahwa si pengemis itu tidak balas dendam. Bahkan si pengemis itu apa? Menolong orang kaya itu supaya tidak dirampok. Adik-adik, itulah orang yang kenal akan Kristus. Tidak boleh balas dendam. Kalau temannya mengejek, harus mengampuni. Kalau temannya orang kaya, kita harus bersyukur punya teman orang kaya. Kalau ada teman kita di sekolah orang pintar, kita harus bersyukur punya teman orang pintar. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi aku dan Tuhan mengasihi kamu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar bahwa kami harus mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Sehingga kami menjadi ciptaan yang teladan kami adalah Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami terus untuk mengasihi sesama kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina. Nah firman yang disampaikan oleh Kak Dina itu menceritakan tentang Petrus dan Kornelius yang orang Romawi. Nah Petrus ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan tentunya kepada Kornelius. Agar Kornelius tidak membeda-bedakan orang Romawi dan orang Yahudi. Nah, berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar karena Tuhan mengajarkan untuk kita tidak membeda-bedakan sesama kita, baik kulit, suku, agama, dan sebagainya. Seperti lagu kita yang ini, Kak. Yang berjudulnya apa? Yang judulnya Yesus Cinta Semua Anak. Kita nyanyiin ya, Kak, kita nyanyikan dulu ya adik-adik. Anak-anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak. Yesus cinta anak-anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia.
Nah Kak, biarlah firman yang disampaikan oleh Kak Dina ini menjadi pedoman adik-adik dalam kesehariannya ya, yang tidak membeda-bedakan sesamanya, tidak membedakan teman-temannya. Nah adik-adik, sebelum kita ayat hafalan hari ini, sebaiknya kita nonton teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Ini dia videonya. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Anindya Boru Barimbing. Saya dari kelas Gloria. Ayat hafalan minggu ini yaitu Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terima kasih. Hai, saya Putri Sabala dari kelas Gloria. Kata hafalan minggu ini terdapat dari Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hai, nama saya Bram dari kelas Maranatha. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Christiana Barimbing. Saya dari kelas Maranatha. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini, yaitu Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vena dari kelas Maranatha. Nama saya Brigina dari kelas Gloria. Nama saya Brigita dari kelas Gloria. Nama saya Viola dari kelas Emmanuel. Ayat hafalan di minggu ini terdapat pada Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Terima kasih. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 8. Yang isinya itu, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oke, dihafal ya adik-adik. Nah, habis ini kita mau persembahan, kita bernyanyi di Son Adong Hubungan Tuhan. Persembahannya dilipat yang rapi ya adik-adik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya nih Kak, kita ada warta sekolah minggu. Pengumuman. Nah, bagi adik-adik yang berulang tahun dari 9 November sampai 15 November 2020, ada siapa aja? Ada Abednego Kristiana Baban, Setiadi Pasaribu, ada Albert Rolando Manurung, ada Barata Parulian Opung Sungguh, ada Beatrice Kimiko Sintavania, ada Jovandro Rizky Sitio, ada Elvina Mauli Felicia Boruna Baban, Felicia Ivana Atalia Boru Senambela, dan ada Audrey Elora Novita Barus. Nah, Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan juga sehat selalu, rajin belajar dan jangan lupa dengan baca Alkitab dan doa juga. Nah, adik-adik, karena ada yang ulang tahun teman-teman kita nyanyikan dulu ya seperti biasanya. Musik Bang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, persembahan yang dikumpulkan ditransfer ke rekening Bendahara HKBP Bonang Indah atau diserahkan ke Sintuawik masing-masing adik-adik. Nomor rekeningnya ada di layar. Nah, untuk mengingatkan rekaman adik-adik, tanggal berapa Kak? Tanggal 25 November 2020 dan paduan suara tanggal 27 November 2020. Nah, untuk lebih jelasnya informasi perayaan Natal kita bisa dibaca di description online YouTube kita minggu ini. Dan jangan lupa ibadah online ini akunnya jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa untuk di share. Nah, adik-adik, untuk hari ini yang ibadah online yang melayani ada kakak Esterina, ada kakak Lasmaida Siregar, ada Paragenda Amang PR, dan pembawa firman ada kakak Dina. Dan juga ada musik kita, ada Darel Sibarimbi. Nah, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya adik-adik. Selamat hari Minggu.